Di sebuah komplek perumahan mewah yang berdekatan dengan perkampungan padat, siang bolong mendadak seakan dihantam guntur badai bercampur dengan pelangi. Pasalnya, pada pertengahan tahun 2008, daerah itu digegerkan dengan berita kematian seorang juragan tanah yang tersohor bernama Pak Arya. Nama itu memang sudah terkenal di telinga penduduk sekitar. Bahkan Pak Arya dikenal seantero kabupaten sebagai pemilik tanah yang luas. Demikian pula dengan tabiatnya yang tak pernah dilupakan, meski bangkainya membusuk di liang lahat. Mari tarik sedikit mengenai keluarga yang ditinggalkan. Juragan tanah yang kerap dipanggil dengan Pak Arya memiliki keluarga yang diidam-idamkan banyak orang. Memiliki istri cantik nan baik hati, hingga 2 anak putra berumur 24 tahun dan Satya yang berumur 8 tahun. Hidup penuh dengan serba-serbi kebahagiaan. Hidup bermandikan cairan emas hingga tidur berselimut uang kertas. Bisa dibayangkan betapa kayanya manusia satu ini. Namun dari segala kekayaan itu, sumpah serapah dan malapetaka itu muncul. Sebelum Mbak Arya meninggal, tak hanya 1-2 pasang mulut yang menggunjing ketika dia melintas di depan mata yang memandang. Lihatlah, itu manusia berkepala ular sedang mencari tikus got di perkampungan. Memiliki harta yang berlebih menjadi senjata pamungkasnya untuk bisa menjadi lebih kaya dari sebelumnya, baik dengan cara memutar kembali hartanya menjadi bisnis yang lancar dan lurus, atau mengembang biakannya hartanya dengan menyedot darah tetangganya. Tapi masa lalu biarlah berlalu. Kini ia sudah terbaring kaku di dalam tanah. Penyebab kematiannya pun masih menjadi misteri untuk warga sekitar. Setelah berita kematian Pak Arya tersebar di telinga warga sekitar, ironinya berita itu menjadi kabar duka bagi yang ditinggalkan, terkhusus dan juga orang susah yang putus asa. Kemana lagi akan meminjam atau menggadai jika bukan dengan Pak Arya? Dan juga berita bahagia untuk para korbannya. Singkat cerita, angin berembus dengan cepat diiringi dengan melodi zikir yang beradu, sampai-sampai tak terdengar isak tangis di sela zikir itu. Jenazah Pak Arya ditandu ke tempat istirahat terakhirnya. Selama pemakaman berlangsung, tak terjadi apapun. Semua berjalan dengan normal, layaknya penguburan jenazah pada umumnya. Tak ada tanda-tanda manusia itu terkena azab seperti yang disumpah tetangga. Semua pelayat pun mulai pulang satu persatu meninggalkan pemakaman itu. Ibu-ibu yang ikut pada prosesi pemakaman pun menyusul ke rumah Pak Arya untuk sekedar menghibur istrinya yang baru saja ditinggal suaminya tercinta.
Berbeda dengan Parya, istrinya justru manusia dengan pribadi berbanding terbalik dengan Parya. Baik, sopan, ramah, dermawan, bahkan sekali waktu dia ikut dalam pengajian apabila tidak ada suaminya. Sonya, nama istri Parya. Satu persatu orang-orang pun datang untuk menyampaikan duka citanya, sekaligus ikut membacakan tahlil secara berjamaah. Bacaan basmalah terdengar, tanda mulanya acara tahlilan tersebut. Orang-orang di sana semua membaca secara khusyuk surat Yasin hingga shadaqallah mulai diucap tanda selesainya tahlilan. Sekaligus tanda dimulainya teror yang menimpa salah satu dari anaknya, yaitu Putra. Putra yang saat itu memang sudah kelelahan lantaran siang hari harus mengurus jenazah. Suasana berduka juga tidak kalah hebat menyedot energinya. Jadilah ia memutuskan untuk beristirahat di dalam kamarnya sendiri. Di tengah malam buta, Putra terbangun karena mendengar suara memanggil namanya. Suara yang kerap kali ia dengar ketika di rumah. Siapa lagi kalau bukan suara bapaknya sendiri. Bagaimana bisa orang mati memanggil? Begitulah pikir Putra. Andaikan ada manusia yang bergurau, sepertinya malam itu bukanlah waktu yang tepat untuk bercanda. Merasa terganggu dengan suara itu, Putra pun bangun dari tempat tidurnya dan memastikan kembali siapa yang berani menirukan suara bapaknya yang baru saja dikubur. Bahkan tanahnya pun belum sempat untuk mengering. Namun saat ia berjalan keluar kamar, ia tidak menemukan siapapun dan tak ada suara apa-apa. Jendela kamar juga ia buka dan melongok keluar. Tetap saja hasilnya sama. Mungkin ini cuma halusinasi saja, begitu pikirnya. Putra kembali ke tempat tidurnya dan mencoba kembali untuk memejamkan mata, mengistirahatkan setiap sendinya yang mulai menjompo sebelum waktunya. Namun betapa terkejutnya ia saat baru saja ingin masuk ke dalam dunia mimpi, ada sesuatu yang mendorong keranjangnya ke atas. Seperti ada orang yang sedang terhimpit di kolong ranjang dan ingin keluar dari sana dengan cara mendorong-dorong dengan sangat keras. Terkejut melihat ranjang bergoyang tidak karuan, Putra pun melompat dari ranjang itu. Pikirnya takut apabila di bawah itu ada binatang besar yang bisa saja tiba-tiba masuk, seperti biawak atau bahkan buaya. Perlahan-lahan ia menundukkan kepala, bersiap untuk hal terburuk seperti kaget atau serangan jantung. Hingga pada satu titik matanya bertemu dengan hal yang tidak ia sangka. Sesosok pocong sedang menyeringai kepadanya dengan badan yang masih terbalut kain kafan lengkap dan kaki yang terus menendang-nendang ranjang itu. Maka tanpa aba-aba dari siapapun, Putra berteriak sekuat mungkin keluar dari kamarnya seraya menyebut kata
Pocong, pocong. Tentu saja dengan suara gaduh dan teriakan putra, anggota keluarga yang lain dan saudara-saudaranya yang menginap pun ikut terbangun. Kenapa? Ada apa? Tanya orang-orang yang terbangun dan keluar dari kamar, kecuali si kecil Satya yang masih belum gesit memahami apa-apa. Pocong, Jelas putra. pocong apa? Jangan aneh-aneh. Tanya om dan tantenya. Iya, di kolong tempat tidur itu ada pocong. Pocong itu mirip bapak. Jelas putra tanpa terbata-bata. Mendengar itu, bukannya kasihan atau membantu untuk menenangkan, justru yang didapat putra hanya amarah dari ibunya. Bapakmu baru meninggal tadi. Kau yang menopang badannya. Sekarang kau bilang bapakmu jadi pocong dan menghantui anaknya. Kualat kamu, nak. Bentak ibunya marah. Jelas ibunya marah. Siapa yang terima mendengar orang yang dicintainya dituduh menjadi sosok menyeramkan yang menghantui buah hatinya. Sumpah, Bu, tadi ada bapak di kolong itu. Bapak senyum ke putra, Bu. Timpal putra berusaha meyakinkan sang ibu. Sudah, kau hanya berhalusinasi. Makanya kalau punya bapak yang akur, giliran orangnya sudah nggak ada, malah kau tuduh jadi pocong. Sudah, kembali ke kamarmu. Ibunya tetap pada pendiriannya, tidak percaya dengan ucapan putra. Bu, putra tidur sama ibu saja ya. Pinta putra dengan wajah yang sudah tidak pantas dengan umurnya. Enggak, umurmu sudah kepala dua. Tidur sendiri lah. Baca doa sebelum tidur makanya. Putra pun ditinggal sendiri dan yang lain pun masuk ke kamar masing-masing seraya memikirkan hal-hal yang baru saja terjadi. Mungkinkah benar apa yang dikatakan ibunya? Ia hanya berhalusinasi? Atau itu adalah suatu wujud kesalahan putra sendiri semasa bapaknya hidup, lantaran tidak terlalu akrab. Ia pun kembali ke kamarnya dan mencoba buat meyakinkan diri bahwa apa yang ia lihat tadi hanyalah halusinasi saja. Namun tak lama dari ia merebahkan badannya di atas kasur dengan rasa takut yang masih menggelayut. Ada hal mendesak yang harus dilakukan. Buang air kecil. Tapi rasa takut itu melebihi rasa mendesaknya air seni yang ingin keluar. Maka ia pun memutuskan untuk tetap mengeluarkannya di kamar itu. Dia melihat ada botol minuman yang masih ia pajang. Jadilah botol haram itu menjadi tempat membuang kotoran. Setelah merasa cukup aman dan tak ada hal yang mengganjal, ia pun kembali bisa tidur hingga matahari yang menyongsong bumi. Namun selama tidurnya, putra justru memimpikan sosok bapaknya yang sedang berdiri mematung di atas tanah penuh dan dikelilingi kobaran api yang bisa diasumsikan api itu sangat panas. Hal yang membuat putra menjadi ingat dengan mimpinya adalah keanehan dalam mimpi itu.
Bapaknya yang semula berpakaian putih justru berubah menjadi sosok pocong yang mengerikan, lengkap dengan wajah gosong dan mata melotot yang hampir keluar dari tempatnya. Perubahan itu selaras dengan kobaran api yang semakin membesar. Putra melihat dengan jelas ada sesuatu yang bergerak dari mulut bapaknya. Ada seperti yang terucap, tapi Putra tidak tahu apa yang diucapkan oleh bapaknya. Saat sedang mengamati gerak bibir bapaknya itu, tiba-tiba saja suara teriakan keraslah yang keluar dari mulut bapaknya, dan badannya yang seakan ditarik untuk ikut masuk ke dalam kobaran api itu. Putra yang terkejut dalam mimpi itu pun menghantarkan dirinya untuk terjaga di kehidupan yang nyata. Ia terbangun dari tidurnya lengkap dengan keringat yang sebesar biji jagung. Setelah kejadian aneh dan menakutkan itu, Putra memutuskan untuk tidak masuk kerja terlebih dahulu. Selain memang masih dalam keadaan berduka, kantor tempatnya kerja pun memberikan izin pada Putra selama 3 hari jika diperlukan. Pada hari itu, Putra menghabiskan waktunya untuk membantu para saudaranya bersih-bersih atau hanya sekedar tiduran di ruang tamu, seraya memikirkan kejadian tadi malam. Hingga muncul pertanyaan, bagaimana jika nanti malam Bapak datang lagi? Boleh jadi pertanyaan itu tersebut justru menjadi pemicu hal yang ditakutkan akan menjadi kenyataan. Malam hari pun tiba. Seperti biasa acara tahlilan pada umumnya, para warga membaca surat Yasin secara khusyuk hingga selesai. Singkat cerita, satu persatu warga pun pamit ke rumah masing-masing. Tidak semua, ada yang masih menetap untuk sekedar menemani Putra. Kebanyakan dari mereka adalah teman Putra. Teman-temannya mencoba untuk menghibur Putra, baik dengan candaan atau sekedar mengalihkan pikiran saja, agar Putra tidak terlalu sedih ditinggal sosok bapaknya. Hingga waktu itu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Teman-temannya pun pamit pulang untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Begitu pula Putra yang juga ingin kembali ke kamarnya. Siapa tahu malam itu tidurnya akan lebih nyenyak dari malam sebelumnya. Namun saat memasuki kamarnya dan tanpa sengaja melihat ke kolong tempat tidur itu, pikiran justru kembali pada ketakutan akan bapaknya. Mau bagaimana lagi? Apapun yang terjadi malam itu, Putra tetap harus melaluinya sambil merapal doa yang ia ketahui dari dalam hatinya. 1 jam berlalu, mata Putra sudah mulai berat betul untuk tetap terjaga. Perlahan-lahan matanya benar-benar terpejam. Suasana kamar itu menjadi sejuk, tenang dan sepi. Tak ada suara apapun. Tentu saja menjadi sangat nikmat untuk segera tertidur pulas. Namun justru ketenangan dan kesunyian itu perlahan berubah menjadi mencekam. Mulai dari suara angin yang tertiup dari sela-sela jendela, suara binatang malam yang tak mau kalah antara satu sama lain, hingga suara-suara binatang malam berubah menjadi suara kengerian.
Putra, putra. Suara lirih sayup-sayup terdengar di telinga Putra. Namun Putra tidak terlalu menghiraukannya. Dia baru saja akan terlelap. Putra, putra. Suara itu terus memanggil, membuat Putra benar tersadar ada yang memanggil namanya. Namun ia tak mau membuka matanya. Ia masih menyayangi jantungnya lantaran semalam sudah dihajar habis-habisan dengan rasa kaget yang datang. Putra, suara itu terus memanggil. ya, itu suara bapaknya. Pelan, halus sekali memanggilnya. Putra. Suara itu memanggil dengan cara membentak. Tidak tinggal diam, Putra yang sedang terbaring langsung melompat dari tempat tidurnya dan lari tunggang langgang keluar dari kamarnya. Sesampainya di ruang tamu, nafasnya sudah tidak lagi beraturan. Tapi tiba-tiba pundanya ditepuk oleh sebuah tangan yang menyasar. Tentu saja Putra semakin teriak, namun itu hanya ibunya. Ada apa lagi? Bapak manggil-manggil Putra, Bu. Aduh, Putra, punya salah apa kamu sama bapak kamu sampai segininya? Hardik ibunya. Bener, Bu. Putra nggak bohong, itu suara bapak, katanya membela diri. Sudahlah, kamu tidur di kamar ibu, tidur di kursi. Besok pagi datang ke makam bapakmu, minta maaf atau apalah terserahmu. Putra mengiyakan ucap ibunya tanpa menjawab. Akhirnya malam itu Putra tidur tanpa ada lagi gangguan dari sosok bapaknya. Namun lagi-lagi mimpinya sama seperti kemarin. Sosok bapaknya berubah menjadi pocong dan dikelilingi oleh api. Bedanya kain kafannya sedikit lebih kuning dari sebelumnya. Dan lagi ia terbangun lantaran badannya tertarik untuk masuk ke dalam kobaran api. Paginya Putra mendatangi makam bapaknya dan berucap, Maaf jika Putra banyak salah, Pak. Jangan lagi ganggu Putra. Mari kita lewati kegiatannya di siang hari. Malam kembali lagi dengan suasana rumah yang masih terdengar suara merdu surat Yasin. Masih terdengar suara merdu surat Yasin dan bau masakan yang akan menggoda setiap warga. Tentu saja mereka yang berduka akan memberikan suguhan kepada para warga yang datang untuk mengirim doa untuk mendiang Arya. Setelah warga pulang dari rumah itu, Putra memutuskan untuk mencoba kembali tidur di dalam kamarnya sendiri dan berusaha lagi untuk tidak takut dan mencoba menghadapi rasa takutnya. Meski ujungnya nanti akan menyerah, tidak ada yang tahu. Suasana kamar malam itu berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Hangat, ramai dengan suara binatang malam, dan perlahan tertutup dengan suasana rintikan hujan. 2 jam berlalu, Putra tidak mendengar suara aneh, baik itu bisikan dari sosok bapaknya atau suara yang lainnya. Semua berlalu begitu normal. Putra pun tertidur. Kali itu ia benar-benar tertidur
dan mimpi yang sama. Ia melihat bapaknya dengan keadaan yang sama, namun kain kafan yang Arya gunakan lebih menguning, seperti kain kotor pada umumnya. Wajahnya lebih borok dari sebelumnya. Salah satu matanya sudah menjuntai keluar dari kelopaknya. Dan kala itu terdengar suara Arya memanggil anaknya dengan nada lirih. Putra. Putra terbangun, tapi hal yang tidak pernah terpikirkan oleh Putra sebelumnya terjadi malam itu. Saat Putra membuka mata, sosok pocong dengan satu mata menggantung di sebelah. Wajah borok lengkap dengan belatungnya berada tepat di hadapan Putra yang sedang terbaring. Melihat apa yang harus Putra lakukan selain mematung dan menyaksikan betapa mengerikan sosok pocong itu. Satu persatu belatung yang merayap di permukaan wajah pocong itu berjatuhan tepat pula di wajah Putra, selaras dengan derasnya air hujan di rumah itu. Suhu kamar mendadak menjadi sangat panas, membuat Putra menjadi lebih hilang akal. Ia tak bisa bergerak, berbuat sesuatu, apalagi seperti menonton film horor di bioskop. Ia hanya menikmati ketakutan itu. Pocong itu tak bersuara sebelumnya, hingga terdengar lirih dan sayup-sayup pocong itu berkata, Harusnya kamu meneruskannya, bukan mereka. Bentakan itu seperti membuat gendang telinga Putra ingin pecah. Suaranya keras seperti bapaknya yang sedang mengamuk. Tanpa sadar, suara itu pun pula yang membuatnya tak lagi tersadar, hingga ia terbangun di tarhim subuh. Putra terbangun dengan wajah yang sudah memucat, lemas, seperti semua energinya tersedot habis oleh kejadian semalam. Aku harus kerja. Bisa benar-benar gila kalau aku di rumah ini. Setelah bersiap-siap, Putra memutuskan untuk pergi ke kantor hari itu. Lagi pula izinnya sudah selesai. Berbekal kantung matanya sedikit membengkak dan menghitam serupa panda, ia masuk ke dalam kantor. Semua teman kantornya satu persatu menyelamnya dan berbela sungkawa. Putra sedikit terhibur di sana. Dia tidak lagi sendiri. Ia pun kembali mengejar pekerjaan yang sudah 3 hari tidak pernah ia sentuh. Di sela-sela jam kerja, ia pun pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan sekaligus mencuci mukanya agar lebih segar. Kebetulan di kantor Putra terdapat kafetaria yang searah dengan kamar mandi kantor. Ia pun menyempatkan diri untuk memesan 1 cup kopi. Namun saat sedang memesan, sadar atau tidaknya dia, matanya bertemu dengan sosok yang sangat ia kenali. Ya, ia bertemu dengan bapaknya, berdiri di ujung lorong menatap Putra dengan senyum kecut. Kali ini bukanlah sosok pocong, melainkan betul sosok bapaknya, lengkap dengan pakaian yang putih yang bersih. Namun sosok itu menghilang setelah kasir dari kafetaria itu menyadarkannya
Putra yang sudah lelah tidak memikirkan hal yang itu. Ia pun membayar tagihannya dan menuju ke kamar mandi terlebih dahulu. Selagi kopi itu dibuat, sesampainya di kamar mandi, urusan toilet pun segera ia selesaikan dan segera kembali ke meja kerjanya. Namun saat ingin mencuci tangan, tiba-tiba dari salah satu toilet di sana perlahan terbuka. Putra yang sadar akan hal itu dari kaca segera membalik ke arah dan melihat ada siapa di balik toilet itu. Alhasil tidak ada siapapun di dalamnya selain toilet duduk yang sedang bertengger di sana. Brak! Pintu itu pun terbanting dengan sendiri. Tidak ada angin atau atap apapun yang membantu. Benar-benar pintunya tertutup sendiri. Tanpa babi bu, ia lari dari sana, keluar tanpa memperdulikan hal itu. Melihat gelagat putra yang aneh, salah satu temannya pun menghampirinya. Kau kenapa? Lari nggak lihat orang? Ini kopimu tertinggal. Tanya teman kantor putra, Bobby namanya. Putra hanya diam tak menjawab, seraya mengatur nafasnya yang sudah tidak beraturan. Kalau kau masih berduka, ambil saja cuti. Bos juga tahu kau sedang berduka, ucap Bobby selaras menepuk pundak putra. Singkat cerita, hari itu putra habiskan dengan menyusul pekerjaan yang tertinggal. Sesekali ia mendengar suara bapaknya yang lagi-lagi memanggil namanya. Ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi pada putra? Apa hubungan putra dengan kematian bapaknya? Akhirnya putra memberanikan diri untuk bertanya kepada ibunya alasan kenapa dia selalu dihantui sosok bapaknya yang berubah menjadi sosok pocong, sedangkan ibunya dan juga Satya tidak pernah sekalipun terdengar di telinga putra bahwa mereka juga diganggu. Namun mengingat putra acap kali ketakutan akan bapaknya yang gentayangan, ibunya pun mulai berpikir, ada apa ini? Hingga sebusuk apapun bau bangkai yang disimpan, tentu saja akan ketahuan di mana letaknya. Begitu pula dengan kabar mengenai putra dihantui sosok bapaknya. Sampai di telinga para tetangga, desas-desus tidak menyenangkan tentu saja mudah keluar dari ucapan ibu-ibu penggosip di tempat warung sayur. Hingga yang terburuk adalah putra pembunuh bapaknya sendiri. Spekulasi macam apa ini? Tentu saja isu serupa itu cepat pula tertangkap oleh telinga Sonya, istri Bapak Arya. Namun apa yang mau dikata selain, biarlah sudah, semoga mereka tahu nanti apa yang sebenarnya terjadi. Tak semalam pun putra melewatkan hari tanpa teror dari bapak kandungnya. Di malam ketujuh kematian bapaknya, para warga datang ke rumah untuk mengadakan 7 harian. Di sana putra terlihat sangat gelisah, matanya semakin membengkak, bibirnya terlihat pucat, semakin kurus, tak terawat. Wajahnya serupa dengan orang yang tidak pernah tidur. Nah sekali nasibnya,
Beberapa orang yang bertanya, Ada apa? tak pernah Putra menjawab dengan sebenarnya. Lebih baik ia fokus pada dirinya sendiri dan sesekali melihat ke sekitar. Siapa tahu ada sosok bapaknya yang sedang bertengger di salah satu kepala warga. Suara lantunan surat Yasin pun mulai menggelegar di setiap sudut rumah. Putra yang saat itu sedang khusyuk ikut membaca surat Yasin. Memasuki ayat ke-40, sayup-sayup ia mendengar suara bapaknya yang ikut melantunkan ayat itu. Wa kullun fi falaki yasbahun. Apakah bapaknya pulang? Untuk apa? Alhasil saat ditelisik kembali oleh Putra, ia melihat sosok pocong berdiri di depan pintu rumah. Berdiri dengan mulut menganga. Wajahnya seperti sebelumnya, borok, bercorak putih dari belatung yang merayap, dan mata yang melotot dan salah satu menggelayut. Seraja memanggil dengan cara membentak, "Putra!" Putra yang masih berada di tengah tahlilan menjerit-jerit seperti orang kerasukan. Ketakutan parah menunjuk ke arah pintu rumah dan berkata, Pocong, pocong, pocong. Ampun Pak, salahku apa Pak? Melihat hal itu, warga tentu saja tidak melanjutkan lantunannya dan memilih untuk membantu Putra. Sedangkan yang tidak membantu saling beradu pertanyaan. Kenapa? Warga yang mendengar Putra mengucap kata pocong pun ikut menelisik ke arah pintu dan hasilnya nihil. Mereka tidak menemukan bungkusan putih itu. Boleh jadi karena selelah atau ketakutan yang ia alami seorang diri. Badannya pun tak mampu lagi menahan untuk tetap sadar dan menghadapi siksaan itu. Putra pun pingsan dan ditidurkan di kamarnya. Tak lupa ibunya juga menemani buah hatinya. Sampai akhirnya tahlilan pun kembali dilanjutkan. Namun saat tahlilan itu selesai dan orang-orang sudah siap untuk menyantap hidangan di depannya, tiba-tiba saja Putra berteriak kembali ketakutan lantaran dia melihat sosok bapaknya lagi yang kini berada di samping tempat tidurnya. Sedangkan ibunya yang menemani Putra tak melihat ada sosok apapun di sampingnya. Semua teror itu sudah tidak lagi bisa dibiarkan. Ibunya pun meminta kepada warga untuk memanggil salah satu tertua kampung yang rumahnya cukup jauh dari rumah Putra. Sebutlah namanya Pak Kiai. Tak lama menunggu, Pak Kiai datang dan langsung mendekati Putra dan memegang kepala Putra, seakan meraba apa yang ada di dalam pikirannya, seraya merapal sebuah doa yang tak terdengar suaranya. Lebih baik Putra diinapkan dulu, jangan di rumah ini untuk sementara waktu. Boleh di mana saja, kata Pak Kiai. Akhirnya Putra diinapkan di rumah temannya yang tidak terlalu jauh dari rumahnya sendiri. Namun keputusan tersebut justru tidak merubah apapun, bahkan semakin menampakkan bahwa sosok pocong bapaknya ini marah melihat Putra yang terlihat kabur darinya. Temannya yang baru saja keluar dari kamar mandi melihat Putra yang mematung
pun menjadi ikut ketakutan. Ia pun segera memanggil kembali ibunya dan juga Pak Kiai yang memang kebetulan masih berada di rumah temannya itu. Melihat hal itu, kali ini ibunya benar-benar yakin ada yang belum selesai. Sungguh menakutkan bagi siapa yang mengalaminya. Siapa sangka teror itu berlangsung selama belasan hari. Setelah sekian lama teror-teror itu berlangsung, terkuaklah sebuah fakta menarik dari balik kejadian yang menimpa Putra. Pada malam harinya, Putra yang sudah tertidur pun kembali bermimpi. Sosok yang sama dengan keadaan yang sama, dan ada yang lebih rinci dari sebelumnya. Pasalnya, sosok yang menyerupai bapaknya menginginkan anaknya Putra untuk melanjutkan usahanya sebagai penguasa tanah. Tentu saja ucapan itu keluar dengan konotasi marah yang amat sangat. Sesaat setelah Putra terbangun, ia kembali teringat dengan apa yang sudah dilalui oleh bapaknya sebagai penjaga tanah. Pagi hari pun tiba. Suara kicauan burung saling sahut menyambut orang-orang yang membuka pintu rumahnya. Begitu pula dengan Putra yang sudah terjaga dari subuh. Ia pun memutuskan untuk berbincang dengan ibunya, tentu saja mengenai sosok bapaknya, seraya mengingat semua kejadian dan kelakuan bapaknya, hingga berakhir pada pertanyaan, kenapa harus Putra yang melanjutkan pekerjaan kotor bapak, Bu? Memaksa orang menjual tanahnya atau memaksa orang untuk memberikan tanahnya. Gini ya, Put, orang sudah mati nggak mungkin kembali lagi. Itu jin yang menyerupai bapakmu, jawab ibunya. Paham betul Putra, Bu. Cuma masalahnya, kenapa jin biadab itu menginginkan Putra untuk terus melanjutkan kegiatan kotor bapak? Putra pun punya dunia sendiri, Bu. Bapakmu itu mati ya karena ulahnya sendiri. Lanjutnya ibunya bercerita. Pembicaraan itu akhirnya masuk pada kilas balik semasa Pak Arya hidup. Seperti yang sudah diketahui bahwa Pak Arya terkenal di beberapa kalangan orang yang sebagai penjaga tanah atau membeli tanah dengan secara paksa, lalu kemudian dijual kembali dengan harga yang jauh di atas rata-rata, tergantung siapa pembelinya. Tak jarang para pemilik perusahaan atau pemilik pabrik yang ingin membuka lahan baru terhambat oleh pemilik tanah yang sulit untuk menjual tanahnya dengan alasan tanah warisan atau segala macamnya. Lalu di sanalah sosok Arya ini akan muncul secara diam-diam untuk mencari keuntungan. Ia akan membeli tanah itu secara paksa. Bagaimana caranya? Apapun, mulai dari dibujuk, mengancam, hingga berakhir dengan nyawa yang melayang. Ternyata ibunya baru mengungkapkan bahwa sosok Arya yang Putra lihat memanglah sosok jin yang kemungkinan besar dipelihara oleh bapaknya. Karena pernah sekali waktu Sonya melihat Pak Arya sedang melanjutkan semacam meditasi atau ritual di kamar yang berada di belakang, yang pada intinya itu hanya ruangan berisi barang tak terpakai. Dan beberapa hari kemudian pemilik tanah yang diincar Pak Arya meninggal dengan cara yang cukup aneh. Terdapat
bekas luka cakaran besar di punggung jenazah. Ironinya, sebelum kematiannya, si pemilik tanah sudah menjual semua tanahnya yang diminta Pak Arya. Tak jarang pula Pak Arya hanya sekedar mengancam. Contohnya, apabila tidak menjual dengan harga yang ia inginkan, seluruh anak-anaknya akan ia habisi. Kenapa tak lapor polisi saja? Pertanyaan yang bagus. Namun, bagaimana ceritanya mereka yang terancam bisa melapor apabila bukti tidak pernah ada? Pada zaman itu, orang di sana belum terlalu melek dengan teknologi. Mana sempat untuk mereka dengan tape kompo. Hingga pada pengakuan yang begitu mengejutkan keluar dari mulut Sonya. Ia berkata bahwa kematian Pak Arya salah satu tanda kualat atau karma. Pasalnya, Pak Arya ternyata sudah mendapat santet 7 hari sebelum dirinya meninggal. Namun, Pak Arya tidak pernah bercerita dengan Sonya, istrinya. Sonya mengetahui hal tersebut karena pernah mendapati Pak Arya sekali waktu memuntahkan rambut yang panjang lengkap dengan bangkai ulat atau semacam kelabang. Lantaran takut suami, Sonya lebih memilih untuk diam. Bukan tidak peduli, Sonya juga ketakutan. Takut sesuatu yang buruk terjadi dengan suaminya. Takut suaminya mati secara tiba-tiba. Takut dengan segala hal. Ia pernah bertanya, tapi jawaban suaminya hanyalah, "Kau salah lihat. Gak ada yang bisa nyantet aku. Jika pun ada, akan kubalas dia." Maka diam lebih baik untuk seorang istri seperti Sonya daripada tangan melayang ke wajah cantiknya. Alangkah baiknya dia menjadi pilihan yang tepat. Siapa yang sebenarnya mengirim santet pada Pak Arya? Jawabannya adalah temannya sendiri yang bernama Joko. Bagaimana sosok Sonya bisa mengetahui semua itu? Lalu, kenapa ibu baru bilang tentang hal ini? Tanya Putra setelah mendengar cerita ibunya. Buat apa ibu menceritakan ini semua? Mana ibu tahu kau akan diteror jin yang mirip bapakmu. Toh nggak cuma 1-2 nyawa yang sudah bapakmu bunuh, puluhan. Dan juga puluhan keluarga yang menderita karena ulah bapakmu. Lalu untuk apa ibu cerita? Ibu nggak mau membuat semakin membenci bapakmu. Ibu tahu dari mana Om Joko yang nyantet bapak? Sonya mengetahui bahwa Joko yang mengirim santet suaminya ketika Joko datang ke rumah 3 hari setelah kematian Pak Arya. Sonya tentu saja tidak percaya akan pengakuan konyol si Joko. Ia berkata bahwa jika ia tidak mati, akan beberapa nyawa lagi yang akan ia habisi setelah ini. Kau bisa hidup denganku. Begitu pembelaan Joko, meski terdengar aneh. Begitulah yang disampaikannya. Merasa dipermainkan, Sonya mengusir Joko pada saat itu. Menurut Sonya,
itu hanyalah bualan Joko untuk bisa menguasai pekerjaan Pak Arya dan juga mendapatkan hati Sonya. Karena pada dasarnya memang Joko menaruh rasa pada Sonya. Hal itu memang sudah diketahui Sonya jauh sebelum Satya anak keduanya lahir. Dan itu hanya menjadi rahasia antara Sonya dan juga Joko. Jika berpikir Sonya bermain di belakang Pak Arya, jawabannya tidak. Sonya tidak membalas cinta Joko. Boleh jadi benar jika Joko adalah orang yang mengirim santet Pak Arya. Mendengar cerita itu, entah setan apa yang masuk ke dalam badan Putra. Putra dengan sigap beranjak dari duduknya, mengambil sebilah celurit yang ada di dapur dan keluar ingin menemui Joko. Tentu saja hal itu ditahan Sonya. Ibunya sudah tidak mau lagi berurusan dengan orang seperti Joko. Ia juga tidak mau nanti malah Putra yang menjadi sasaran santet selanjutnya. Melihat kegaduhan yang terjadi, warga-warga pun ikut menenangkan Putra. Tetapi semakin banyak warga yang menenangkan Putra, justru Putra semakin emosi. Seakan adrenalin semakin terpacu untuk membunuh Joko. Hingga tidak ada lagi pilihan, beberapa warga berinisiatif untuk menjatuhkan Putra dengan cara dijagal seperti sapi. Putra lalu diikat dan ditaruh di dalam rumah. Ternyata itu bukan lagi sosok Putra, melainkan ada sesuatu yang merasuki dirinya. Pasalnya ketika diikat, Putra justru menyebut nama Joko dan sesekali tertawa besar. Sesekali suaranya berubah menjadi lebih besar dari sebelumnya. Sampai pada akhirnya sosok Pak Kiai yang sempat mengobati Putra pun datang menjenguk. Dilakukanlah sebuah ritual pengusiran semacam itu oleh Pak Kiai, hingga membuat Putra tersadar. Ini harus segera diselesaikan, Bu. Kasihan Putra, ucap Pak Kiai kepada Sonya. Putra terpaksa harus dibawa ke pondok milik Pak Kiai untuk dirawat sebelum dilakukan pengusiran yang sebenarnya. Putra hanya mengiyakan itu, karena memang semakin cepat ia sembuh, semakin cepat pula mentalnya sembuh. Keesokan harinya, sosok yang tidak pernah disangka muncul di hadapan rumah keluarga Putra. Ia adalah Joko. Untuk apa lagi kau datang kemari? Sudah ku bilang jangan injakkan kakimu kemari. Dengarkan dulu. Aku ingin membantu. Menurut penuturan Sonya, Joko datang membawa sebuah ajimat yang berbentuk pisau kecil yang mirip dengan keris, namun tidak bergelombang. Lengkap pula dengan sarung pisaunya. Joko memberikan itu kepada Sonya lantaran sudah tidak mampu lagi untuk menanggung dosanya. Mari kita sepakati ajimat itu bernama Cundrik. Kembali lagi, menurut penuturan Sonya, Cundrik itu adalah milik Pak Arya yang sengaja ia ambil ketika ia bertandang di rumah 3 hari setelah kematian rekan kerjanya itu. Ia mengaku dengan cara ia mengambil Cundrik itu, Joko bisa menguasai apa yang ada di dalamnya dan bisa menjadi tersohor seperti Pak Arya. Juga sosok yang menghantui Putra tidak bisa pergi kecuali Putra memiliki Cundrik itu.
Dengan kata lain, sosok pocong itu adalah jin penghuni dari Cundrik tersebut, dan jin yang selama ini menemani hidup Arya, membantu segala kejahatan yang pernah dilakukan Pak Arya. Setelah Joko memberikan Cundrik itu, ia pun berjanji untuk tidak lagi mengganggu Sonya dan keluarga kecilnya. Hingga pada hari malam Jumat esoknya, dilakukanlah sebuah acara besar-besaran yang juga menghadirkan warga sekitar, semacam acara syukuran untuk menangkal hal buruk. Setelah acara makan-makan yang lainnya, barulah dilakukan ritual pengusiran sesungguhnya. Sonya pun memberikan Cundrik yang diberikan Joko kepada Pak Kiai. Malam itu suasana rumah menjadi sangat aneh, hening dan tenang. Bahkan suara nafas pun terdengar begitu jelas. Perlahan-lahan suara-suara mulai bermunculan, mulai dari binatang malam yang semakin riuh bersautan, hingga suara angin yang sesekali menerjang genteng rumah. Pak Kiai pun mulai merapal mantra atau doanya dan sesekali menyebut kata hadir, hadir. Sosok yang tak terduga pun datang merasuki tubuh putra yang saat itu memang sengaja diikat. Entah bagaimana ceritanya, seakan Pak Kiai berbincang dengan sosok yang berada pada tubuh putra, dan dilakukannya sebuah negosiasi. Mau diusir dengan paksa atau pergi dengan sendirinya? Begitulah pertanyaan yang keluar dari mulut Pak Kiai. Konon bagi sosok jin, kedua pilihan itu tidak ada yang menguntungkan. Setidaknya jika dia pergi, dia harus memiliki tuan yang baru, atau memilih rumah untuk dia bisa hinggapi, dan mencari majikan baru. Dan sosok jin jahat tersebut ingin dipelihara kembali oleh keturunan Pak Arya, yaitu putra. Perjanjian darah yang dilakukan oleh Pak Arya memang sulit untuk dibatalkan. Namun itu sudah beda perkara, karena pada dasarnya yang berjanji bukan keluarganya, melainkan Pak Arya sendiri. Hingga Pak Kiai memberikan solusi kepada sosok tersebut, bahwa ia membawa rumah Cundrik jin tersebut ke sebuah gunung yang cukup tersohor dengan alam gaibnya. Entah apa yang membuat jin jahat itu menjadi luluh pada Pak Kiai. Mungkinkah karena ilmunya yang sakti, atau justru hal-hal yang lain? Itu masih menjadi misteri hingga detik ini. Sosok jin itu setuju atas tawaran yang diberikan oleh Pak Kiai. Sampai pada akhirnya ritual pun selesai dengan tersadarnya putra. Pak Kiai dan para santrinya pun pulang ke pondoknya. Pada malam itu pula menjadi mimpi buruk terakhir untuk putra. Malam itu, setelah bisa tertidur, putra bermimpi bapaknya kini tidak lagi menjadi sosok pocong yang menyeramkan, melainkan menjadi manusia seperti saat bapaknya hidup. Namun saat itu, putra melihat bapaknya memang benar-benar sedang dirantai pada dua tiang pengait, lengkap dengan algojo yang disebut sebagai malaikat merajam tubuh bapaknya. Tak sampai di sana, putra melihat bapaknya dibakar, ditusuk menggunakan pedang, semacam disiksa, yang semacam siksaan yang pernah kita lihat pada komik siksa neraka dulu. Tak jauh berbeda.
Namun gambaran aslinya lebih mengerikan daripada itu. Sampai-sampai Putra tidak bisa menjelaskan dengan rinci seperti apa di alam mimpinya. Yang pasti tempat itu terbuat dari api dan batu yang panas. Begitu penuturan terakhir Putra. Setelah mimpi tersebut dan malam-malam selanjutnya tidak pernah ada lagi gangguan yang datang. Sesekali hanya mimpi tentang bapaknya. Namun Putra sudah tidak terlalu memikirkannya, katanya. Semakin kupikir, bisa semakin rusak mentalku. Jadi nggak perlu kujadikan beban. Selagi jin sialan itu masih berada di gunung, seperti Pak Kiai bilang, aku masih merasa aman. Pada harinya, Putra dan keluarganya memutuskan untuk pindah ke kampung halaman Sonya dan menjual seluruh aset yang pernah didapatkan Pak Arya. Meski sebagian tanah sudah menjadi tanah wingit, tetapi tetap saja ada yang tertarik untuk membelinya. 75% dari penjualan itu diwakafkan karena Sonya tahu itu bukan haknya. Begitu juga tanah yang tidak terjual diwakafkan ke desa setempat. Kemudian sisanya digunakan untuk membangun rumah kecil di sebuah kota yang tentu saja jauh dari tempat Putra berasal.